Petugas rumah duka lagi merapikan kaki mayat. Setelah selesai, mereka mau membungkus mayat itu. Tapi tiba-tiba, tangan mayat itu bergerak. Petugas rumah duka kaget banget. Dia saling lihat-lihatan sama rekannya. Lalu dia melihat ke arah keluarga korban. Di saat itu, tangan mayatnya bergerak lagi. Si petugas takut banget. Dia mau kasih tahu keluarga korban. Tapi dia malah pingsan duluan. Gak lama kemudian, mayat itu regangin badannya. Dan beneran bangun lagi. Satu jam sebelumnya, dua pria yang punya nama yang sama, mengalami kecelakaan di waktu yang sama. Omong gendut cuman terkena luka ringan. Tapi si cowok kaya sudah gak bernyawa. Malaikat maut langsung pergi ke rumah sakit. Tapi dia salah, dia malah bawa pergi rohnya omong gendut. Pasti malaikat maut mau balik melapor. Tiba-tiba dia nerima peringatan warna merah. Mampus dah, dia salah bawa roh orang. Si malaikat maut buru-buru balik ke rumah sakit. Di saat itu, baru dia melihat si cowok kaya. Si malaikat maut pusing banget. Pas dia membawa rohnya omong gendut balik ke rumah sakit, badannya om gendut lagi dibakar. Pergi kemana? Badanku sudah dibakar, aku harus pergi kemana? Pergi kemana? Pasti malaikat maut datang ke sana. Dia merasa bersalah banget. Di sisi lain, si cowok kaya yang punya nama yang sama kayak Om Gendut, sudah dipastiin meninggal. Pas petugas rumah duka lagi merias mayatnya, cowok kaya tiba-tiba hidup lagi. Ini bikin keluarganya pada shock banget. Si cowok kaya bernama Samuel, dia itu seorang direktur dari sebuah bank. Dia itu orangnya arogan dan banyak maunya. Bahkan ngomong sama istrinya sendiri saja sudah kayak lagi merintahin bawahannya. Istrinya dapat pekerjaan di supermarket. Tapi dia malah merasa istrinya sudah bikin malu dia. Kalau misalnya semua orang tahu kalau istriku kerja di supermarket, aku bakal kehilangan muka. Setelah itu, dia suruh istrinya buat cepetan resign. Istrinya Samuel, Jessica, sudah gak tahan sama sikapnya Samuel. Jessica bilang, mau itu jadi seorang istri, ibu, ataupun menantu. Semua sudah dia lakuin dengan baik. Dia pergi kerja cuman karena dia mau bebas. Dia gak mau lihat wajah suaminya tiap hari. Sementara itu, omong gendut juga punya nama yang sama, Samuel. Dia itu seorang koki. Dia membuka sebuah restoran bareng istrinya, Monica. Hubungan mereka berdua mesra banget. Samuel dari luar kelihatannya galak, tapi sebenarnya dia itu humoris dan lucu. Dua Samuel ini bukan cuma punya nama yang sama. Bahkan mereka juga lahir di tahun, bulan, dan tanggal yang sama. Hari ini, mereka ulang tahun. Jessica sama Monica pergi ke toko kue. Mereka berdua sama-sama beli kue. Tapi mereka punya perasaan yang berbeda. Malamnya, pas Samuel gendut pulang, dia melihat keluarganya siapin surprise buat dia. Putrinya juga kasih kecupan selamat ulang tahun buat dia. Bahkan ayahnya juga gak tahan mau meluk dia. Mereka sekeluarga bahagia banget. Di sisi lain, Jessica sendirian di rumah menatap kuenya. Ternyata bukan suaminya yang pulang. Itu ternyata kirimin bunga dari selingkuhan suaminya. Hatinya Jessica hancur banget. Dia menangis sambil memakan kuenya sendiri. Apa yang bakal terjadi pas arwah omong gendut yang humoris masuk ke dalam tubuh cowok kaya yang dingin ya? Samuel gendut juga gak kehilangan ingatannya. Kira-kira kehidupan dua keluarga ini bakal alamin perubahan yang kayak gimana ya? Cowok ini tiba-tiba hidup lagi. Ini bikin keluarganya shock sampai pingsan. Ini semua itu karena kesalahannya malaikat maut. Dia malah membawa arwah Samuel gendut yang masih hidup. Lalu pas mereka kembali, tubuhnya Samuel gendut sudah dibakar. Arwahnya gak punya tempat buat pergi. Akhirnya malaikat maut terpaksa masukin arwahnya Samuel gendut ke dalam tubuh korban yang punya nama yang sama kayak dia itu. Pas Samuel bangun, ibunya ada di sebelah. Dia senang banget dan memeluknya. Tapi Samuel gak mengenali dia sama sekali. Tiba-tiba, dia melihat dirinya di dalam kaca. Lalu dia teriak histeris. Aku bukannya sudah dibakar api? Aku lihat langsung loh. Aku gak punya tubuh buat ditinggali. Setelah melihat anaknya kayak gini, si ibu langsung yakin kalau ada masalah ke otak anaknya setelah hidup lagi. Si ibu lalu bilang, meski harus kehilangan semua harta, dia bakal tetap sembuhin Samuel. Sekalipun Samuel terus jelasin kalau dia itu bukan anaknya. Tapi si ibu mana mungkin percaya. Samuel, iya. Samuel. Aku gak peduli apapun harganya. Aku pasti bakal sembuhin kamu, Samuel. Di saat itu, Samuel sadar sesuatu. Dia langsung meriksa nama di bawah kasur. Barulah dia sadar kalau anak dari ibu ini punya nama yang sama kayak dia. Samuel lalu langsung minjam HP ke si ibu. Dan telepon istrinya, Monica. Samuel menangis sambil ceritain ke Monica apa yang dia alamin. Sayang, aku sekarang ada di dalam tubuh orang lain.
Makanya aku bilang, siapa yang suruh mayatku dibakar? Harusnya dikubur sudah cukup. Monica bingung banget. Lalu dia marah-marahin Samuel. Dasar kamu brengsek. Kami masih berduka. Kamu malah gunain suamiku jadi becandaan. Setelah ngomong itu, Monica langsung menutup teleponnya. Di saat itu, teman masa kecilnya Samuel kaya, Jason, datang menjenguknya. Jason mengira kalau Samuel terkena amnesia. Samuel terus berusaha jelasin, kalau Samuel yang ini bukan Samuel yang itu. Tapi Jason mana mungkin percaya. Samuel akhirnya terpaksa pasang muka ngenes dan minta tolong Jason buat bantu dia kabur dari rumah sakit. Tapi baru saja keluar, Samuel sudah ketahuan sama dokter. Samuel lari ke atap, tapi sudah gak ada jalan lagi. Dia lalu mengambil selang pemadam api dan langsung merosot turun ke bawah. Si ibu dan si adik juga syok melihat hal ini. Jangan jatuh ke bawah. Jangan, kakak. Di saat itu, terjadi kecelakaan. Tangannya Samuel licin dan bikin dia langsung jatuh ke bawah. Untungnya di bawah ada bantalan udara yang menangkap dia. Samuel lalu langsung naik mobilnya Jason. Dia suruh Jason buat antar dia ke rumahnya. Sesampainya di sana, Samuel melihat istrinya, Monica. Sayang, Monica, ini aku. Kamu harus dengerin penjelasanku. Kamu siapa? Samuel bilang ke Monica kalau dia itu suaminya. Dia juga sebutin rahasia yang cuma mereka berdua yang tahu. Tapi setelah mendengar itu, Monica malah berasa merinding. Cowok asing ini tiba-tiba tahu rahasia dia dan suaminya. Monica langsung ngambil sapu dan mau mukul Samuel. Aku mau lapor polisi. Setelah melihat hal ini, Jason buru-buru bawa Samuel pergi dari sana. Aku beneran sudah mau gila. Jason lalu maksa anterin Samuel ke rumahnya. Melihat istri dan anak-anak yang asing, Samuel langsung merasa aneh banget. Dia masuk ke dalam kamar mandi, duduk di lantai sambil menangis-nangis. Setelah selesai mandi, Samuel pergi ke kamarnya. Gak disangka, istri pemilik tubuh ini juga masuk ke dalam. Arwah omong gendut masuk ke dalam tubuh cowok kaya. Samuel melihat kalau Samuel kaya ternyata pisah ranjang sama istrinya. Dia lalu memaksa dirinya buat tidur semalam. Besoknya, pas bangun, dia melihat ternyata ini semua bukan mimpi. Arwahnya beneran masuk ke dalam tubuh ini. Samuel harus nerima kenyataan ini. Jessica siapin sarapan buat dia. Samuel pakai alasan dirinya lupa ingatan dan nanya ke Jessica soal masa lalu dari tubuh ini. Ternyata Samuel kaya itu orangnya egois dan sombong. Dia sama sekali gak peduli sama keluarga ini. Jessica bilang dia sudah mau cerai dari lama. Kita dari awal sudah pasangan suami istri yang gagal. Kami di luar sana punya banyak selingkuhan. Di rumah ini, aku sudah kayak pembantu doang. Setelah itu, Jessica kasih tahu Samuel keadaan rumahnya. Oke lah kalau gitu. Kamu istirahat saja Gi. Seharusnya ini gak bakal makan waktu yang lama. Tapi sebelum aku buktiin kalau aku bukan Samuel yang ini, aku bakal tinggal di sini buat beberapa waktu. Samuel lalu pergi ke restorannya. Karena dia meninggal, restorannya pun diambang kebangkrutan. Lalu dia keinget kalau dia alamin kecelakaan itu. Setelah dia pinjam uang ke bank buat buka restoran ini, keluarganya sekarang punya utang yang banyak. Andre akhirnya terpaksa nemuin ibu dari tubuh ini buat pinjam uang. Si ibu langsung pinjamin dia 200 M. Terserah kamu mau pakai uang ini kayak gimana. Samuel tersentuh banget sampai keluar air mata. Lalu Samuel pura-pura jadi kurir barang dan mengantar uang itu ke Monica. Monica sama ayahnya lalu membuka paket itu. Ternyata ada uang tunai 200 M di dalamnya. Di dalam itu juga ada surat yang dibuat sama Samuel. Ternyata Samuel kirim uang ini ke keluarganya dengan gunain nama temannya. Dia juga ninggalin nomor telepon supaya keluarganya hubungin dia kalau ada kesulitan. Malamnya, putrinya Samuel, Angel, kangen banget sama ayahnya. Dia pun kirim SMS ke ayahnya. Tapi pas keinget kalau ayahnya gak bakal membalasnya lagi selamanya, Angel akhirnya mulai menangis. Di saat itu, Samuel nerima SMS terima kasih dari putrinya. Angel gak manggil dia ayah, tapi manggil dia paman. Paman, terima kasih banyak. Samuel duduk di depan pintu. Dia gak bisa menahan perasaannya lagi. Istrinya dan putrinya ada di depannya, tapi mereka gak bisa mengenali dia. Besoknya, ibunya Samuel pergi nemuin Jessica. Dia suruh Jessica buat resign dari pekerjaannya di supermarket, supaya bisa fokus merawat suaminya. Jessica akhirnya bilang kalau dia sudah mau cerai sama Samuel dari lama, tapi dia malah diomelin dan disalahin sama ibunya Samuel. Setelah Samuel bangun, dia melihat ada sarapan. Lalu dia saranin supaya dia saja yang bikin sarapan mulai sekarang. Dia bilang, Jessica pasti terlalu kecapean karena kerja sembari lakuin pekerjaan rumah. Setelah itu, Samuel mulai kasih perhatian ke Jessica. Kamu sudah sarapan belum? Belum. Aduh, kamu gak boleh gak makan sarapan? Ini bikin Jessica kaget banget. Malamnya, Samuel nerima telepon dari seorang cewek. Samuel gugup banget. Dia gak tahu harus apa. Aku kangen kamu. Ketemuan yuk. Di saat itu, Jessica masuk. Samuel buru-buru matiin teleponnya. Lalu Jessica bilang begini, itu selingkuhanmu yang di luar kan? Samuel bingung banget. Jessica berharap dia bisa pulih lebih cepat. Kalau gak, mereka gak bisa diskusin soal perceraian mereka. Di sisi lain, polisi mulai menginvestigasi kecelakaan itu. Mereka gak sengaja nemuin ternyata ada orang yang mensabotase rem mobilnya Samuel.